Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, Shalom Havrim. Jumpa lagi dengan saya, Rita Wahyu dalam Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study level A, dan kali ini kita sudah masuk ke unit 15. Wah, kita sudah melampaui 50% dari kelas kita. Karena kelas kita akan selesai pada unit yang ke-30. Baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa, ya, kita akan praktis reading sekaligus doa berkat sebelum membaca Torah. Baruch et Adonai Hameforach. Baruch Adonai Hameforach leolam vaed. Baruch ata Adonai Elohenu melek haolam asher bachar banu mikol ha'amim. Venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af vehaben veruah hakodes ha'elohim echad. Pada unit yang ke-14 kita sudah belajar bersama mengenai independent personal pronouns untuk bahasa Ibrani, yang dimana total yang sudah kita pelajari adalah 10 subjek, ya. Yang pertama adalah first person singular maskulin dan feminin sama karena itu disebut dengan first person common, ya. Ani, anochi. Kemudian second person maskulin, ata. Second person feminine singular, at. Third person masculine singular, who. Third person feminine singular, he. Nah, untuk plural, first person common plural, anahnu, ya. Kemudian second person masculine plural, atem. Kemudian second person feminine plural, Aten atau Athena. Kemudian third person maskulin, hem atau hema. Third person feminine plural, hen atau hena. Ya. Saya harap Anda juga sudah semua membaca vocabulary yang sudah dibagikan tentang kosakata pada unit 14. Dan apabila pada unit 14 ini Anda sudah mempelajari semua kosakatanya, Anda akan dapat mengidentifikasi kata-kata yang dituliskan di sini. Misalnya di sini ada kohen. Kohen adalah priest, imam. Ya. Kemudian ada yasaf di sini. Yasaf yang kedua, ya. Di sini Anda perhatikan ada kamat patah. Nah, apabila ada kamat patah dalam 3 aksara ini, ya, saya dapat memastikan dan dapat memberitahu Anda semua bahwa yashaf di sini adalah verb, ya, untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Pastilah dia verb 100%, ya. Jadi titik-titik nikut yang ada di dalam kata-kata Ibrani itu dapat mengidentifikasi jenis apa kata itu. Dia bisa berbentuk kata benda atau kata kerja, dan untuk hal ini, ya, ada kamat sepatah, itu dia adalah kata kerja, ya. Kemudian ada Yerusalem, gam, also, amat. Nah, ini Anda akan ketemu lagi dengan kamat sepatah, berarti dia adalah
kata kerja. Amat artinya dia berdiri atau dia berhenti juga boleh, ya, kata amat. Dan kita dapat mengidentifikasi kata masing-masing, ya, dengan mudah sekali. Nah, apa yang sudah kita pelajari pada unit 14, ya. Sekarang saya ajak Anda untuk mengidentifikasi yang mana pronouns, ya, yang mana verb. Nah, Anda lihat di sini ada anohi. Nah, itu adalah independent personal pronouns. Orang pertama tunggal, ya, berarti ini pronouns. Kemudian ada yashav, seperti yang saya katakan tadi, ada kamat patah, berarti dia adalah verb. Ata, orang kedua, tunggal laki-laki, ya, you, ata. Kemudian ada at, itu adalah orang kedua tunggal perempuan, ya, at. Kemudian ada hem, mereka. Mereka plural, ya. Di sini pluralnya laki-laki, hem. Amat di sini Anda lihat ada kamat patah, berarti dia pasti verb. Nah, kemudian ada who dia laki-laki, ya. Kemudian ada he, dia perempuan, singular. Atem, ya, kalian laki-laki, plural, atem. Ya. Anahnu, orang pertama plural, ya, common, bisa laki, bisa perempuan. Jadi kalau kita sudah dapat memahami masing-masing kata, ya, maka kita dapat mengidentifikasikannya yang mana yang ada dalam kategori verb dan yang mana yang ada di dalam kategori pronouns, ya. Nah, sekarang masuk ke unit ke-15. Pelajaran grammar untuk unit ke-15, kita akan belajar mengenai suffix, ya, akhiran, ya. Independent pronouns untuk suffix. Nah, independent pronouns untuk suffix ini biasanya diberikan untuk kasus genitif, ya, bentuk kepunyaan, ya. Orang pertama tunggal bentuk kepunyaannya itu, ya, ani menjadi i, ya, akhirannya. Ata menjadi kha. At menjadi ak, ya. Hu menjadi oh atau o, ya, pakai akhiran faf, ya. Biasanya pakai akhiran faf. Nah, oh ini jarang tapi kita perlu juga ketahui. Nah, untuk suffix, ya, orang ketiga perempuan tunggal, ya, he menjadi di sini di sini, dan Anda lihat ada di sini he, ada titik seperti dages, tapi itu bukan dages. Itu adalah mapik, ya, untuk kasus genitif bentuk kepunyaan untuk perempuan, ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari bahwa he itu masuk dalam kategori guttural letter. Nah, guttural letter itu biasanya tidak ada dages. Berarti titik tengah di sini sebenarnya bukan dages, ya. Dia adalah mapik. Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam, ya. Kemudian anahnu, ya, menjadi akhiran nu, bentuk kepunyaan anahnu, ya, milik kami, anahnu, diambil nu-nya saja, ya. Aten, ya, bentuk kepemilikannya menjadi akhiran hem. Aten bentuk kepemilikannya menjadi hen. Nah, ini ada hem, ya. Bentuk kepemilikan orang ketiga, plural laki-laki menjadi am, ya. Hena di sini, ya. Untuk orang ketiga plural perempuan, ya. Bentuk akhirannya menjadi an di sini, ya. Jadi inilah yang akan kita pelajari di dalam unit 15 ini, bahwa ada independent pronouns yang dijadikan sebagai suffix dalam kata-kata Ibrani, ya. Oke, kita identifikasi lagi supaya Anda dapat memahaminya lebih lanjut, ya. Bahwa anahnu, ya,
menjadi nu, ani, i, ya. Ataha, ya. At, ak, hu, oh atau o, ya. Hi menjadi ah. Nah, di sini adalah mapik, ya. Jadi mapik di sini adalah berfungsi sebagai penanda kepemilikan milik orang ketiga tunggal perempuan. Ya, anahnu, nu, atemhem, atenhen, ya. Hem menjadi am, hena menjadi an di sini. Ya. Jadi contoh seperti ini. Jadi kita memberikan satu highlight di sini. Misalnya my horse, ya. Horse itu sus, ya. Kalau my horse berarti Susi. Ya. Your horse, suseha. Your horse perempuan, susek. Ya. His horse, suso atau suso. Her house, ya, susa. Kemudian our horse, anahnu susenu. Kemudian ada untuk kuda kalian, ya, susehen. Ada akhiran hen. Kemudian ada susehen, ya, susehen. Ada akhiran hen untuk kalian perempuan. Ya. Untuk milik mereka laki-laki Susan. Untuk milik mereka perempuan Susan. Ya. Nah, oke, sekarang kita mencoba untuk menjadikan kata kudaku, my horse. Ya, bagaimana horse yang adalah sus dalam bahasa Ibrani, kemudian kita jadikan my horse dengan menggunakan genitif suffix first common singular. Nah, first common singular adalah ani atau anohi. Maka akhirannya adalah i, ya. Anda lihat di sini sus menjadi susi. Ya. Kudaku, my horse di sini, ya. Baik, kita akan berlatih, ya, tentang kata-kata Ibrani yang diberi sufiks kepemilikan ani, i dengan akhiran i. Misalnya ada kata keshet, ya, bow, ya, pelangi, ya, atau bisa juga diartikan busur, ya, keshet, ya. Kemudian diberi sufiks ani atau anohi menjadi kasti, genitif sufiks first common singular. Baal menjadi baali, ish menjadi ishi, bait menjadi beiti. Ya. Keshet menjadi kasti, baal menjadi baali, ish menjadi ishi, bait menjadi beiti. Nah, keshet kita sudah tahu artinya busur atau pelangi. Baal artinya apa? Master atau suami. Ya, kalau saya bilang my master, baali, ya, ish, ya, orang laki-laki, orang laki-lakiku, ya, ishi. Nah, kata ishi ini juga bisa dalam artian suamiku, juga bisa, ya. Bait, rumah. Bagaimana kalau rumahku? Dia akan berubah menjadi beiti, ya. Bait menjadi beiti, ya. Oke, sekarang bagaimana dengan ata? Orang kedua tunggal laki-laki untuk genitif sufiks second masculine singular. Nah, kita mencoba menerjemahkan kata your horse, ya. Horse tadi sus, ya. Nah, kemudian ada ata, ya, your horse, ya. Sus shall ata, ya. Kuda milikmu. Nah, itu diberi akhiran sus, kemudian ha di sini, ya. Jadi di sini kata apa saja dengan akhiran ha. Berarti kalau your horse itu dalam bahasa Ibrani adalah
susseha, ya, susseha untuk genitif suffix second masculine singular, ya, susseha. Bagaimana kalau your horse itu diberikan kepada genitif suffix feminine singular, ya, feminine singular, at, ya, your horse. Nah, kita membaca ini dengan susek, ya, susek, susek. Sekarang kita akan masuk ke genitif suffix second feminine singular. Bagaimana kita membentuk kata dalam bahasa Ibrani your horse untuk second feminine singular. Nah, horse adalah sus. Nah, akhiran untuk genitif second feminine singular adalah ak, ya, berarti susek, ya. Genitif suffix second feminine singular your horse, ya. Anda lihat di sini, ya. Ada ek, ya. Ada kaf sofit dengan sewa. Jadi sus dengan akhiran ek menjadi susek. Mudah sekali. Sekarang kita akan berlatih, ya, tentang kata benda yang diberi suffix genitif. Nah, Torah, ya. Untuk genitif suffix, ya, second masculine singular menjadi Toratecha, ya. Ben putra, ya, putra laki-laki untuk genitif suffix second feminine singular, ya, berarti benek. Ben menjadi benek, ya, berarti putranya, putra perempuan itu. Ya. Kemudian ada kata chesed, ya, kasih setia, mercy, ya, untuk genitif suffix second masculine singular menjadi hasdecha, hasdecha, chesed menjadi hasdecha, ya. Mudah, masih tidak terlalu rumit, dan mari kita pahami lagi grammatical remarks, ya. Misalnya horse, sus, ya, my horse, kudaku menjadi susi. Your horse, kudamu laki-laki, ya, suseha, kudamu laki-laki, kudamu untuk perempuan, ya, milik dari perempuan, susek. His horse, ya. Suso atau suso. Her horse, susah. Nah, di sini ada mapik. Our horse, susenu. Ya. Your horse plural laki-laki, ya, susehen. Ya. Your horse untuk plural perempuan, susehen. Their horse, kuda mereka laki-laki, ya, susam. Their horse, kuda mereka perempuan, susam. Ya. Nah, sekarang kita pelajari lagi, ya, genitif suffix orang ketiga maskulin singular. His horse, ya, sus menjadi suso atau suso, ya. Di sini ada holem, ada he. Nah, di sini ada vav dengan holem, holem male, ya. Nah, dua-duanya ini bisa bermakna menjadi kepemilikan laki-laki orang ketiga tunggal, ya, miliknya laki-laki, ya. Suso, ya, suso. Nah, hu di sini vavnya diambil, ditaruh di sini menjadi suso, kudanya. Nah, bagaimana dengan kuda perempuan itu? Ya, susah, ya. Ada mapik di sini. Ada he, seolah-olah seperti ada dages, tapi ini bukan dages, ya. Ini adalah genitif suffix third feminine singular, ya. Ada kamat, kemudian ada titik di tengah, ini ada mapik, ya. Berarti ini adalah penanda genitif
orang ketiga tunggal perempuan. He di sini ya. Nah, itulah mapik ya. Jadi mapik adalah tanda kepemilikan dari perempuan orang ketiga ya. Sekarang kita akan practice reading dari Kejadian 8 ayat 9 dari kisah Nuh dalam kisah bencana air bah yang melanda bumi ya. Kejadian 8 ayat 9. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ya. Velo mats'ah Hayona, ya, Manoah, Lakaf, Raglah. Nah, di sini Anda lihat ada mapik di sini. Ya. Dan ia velo mats'ah, ia tidak menemukan. Ya. Siapa yang tidak menemukan Hayona, merpati itu? Ya. Manoah, ya, tempat untuk beristirahat, ya. Lekaf raglah, ya, untuk pijakan tapak kakinya, ya. Lekaf raglah, ya. Fatashaf, maka dia kembali elaf kepadanya, ya. El hateva, pada bahtera itu. Kimaim al penekol haaretz, sebab air masih ada di seluruh permukaan bumi. Ya. Kemudian fayishlah, dan dia mengulurkan, ya. Yado. Nah, yad. Nah, yad itu tangan, kemudian ada akhiran genitif suffix, ya. Fav berarti milik orang ketiga tunggal laki-laki. Yado, ya. Tangan siapa? Tangannya Nuh, ya. Al yado, ya. Fayikakeha, ya. Fayave ota elaf, ya. Al hatefa, ya. Ada raglah di sini, ya. Ada mapik genitif orang ketiga tunggal perempuan. Nah, kemudian ada akhiran vav di sini genitif orang ketiga tunggal laki-laki. Raglah dan yado, ya. Anda lihat di sini lagi. Nah, kata raglah berarti herfut, kakinya, ya. Yado, ya. Yado, tangannya. Ya, kita baca lagi untuk praktis reading. Velo mats'ah Hayona Manoah Lekaf Raglah Fatashaf Elaf El Hateva Kimaim Kol Penei Al Penei Kol Haretz Fayislach Yado Fayika Keha Fayave ota elaf el hatefa. Ya, kita sudah praktis reading, ya. Semakin sering membaca, Anda akan semakin lancar membacanya, ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk melihat 3 nomina ini yang kemudian diberi genitif kepemilikan, ya. Berit, ya, menjadi berito. Nah, kalau berit menjadi berito, ya, suffix o di sini ada vav, berarti itu adalah suffix orang ketiga tunggal laki-laki, ya. Nah, kemudian di sini ada kaf, ya, kaf, tapak tangan, ya. Kafka, ya, tapak tanganmu, ya, telapak tanganmu. Nah, ini ada ha di sini, ya.
berarti itu kepemilikan orang kedua tunggal laki-laki, ya. Ata, ya. Kafka, ya. Melek. Nah, Anda tahu artinya melek? Melek artinya raja, ya. Kemudian di sini ada Malka, ya. Kemudian Anda lihat di sini ada Kamats, kemudian di sini ada Mapik, ya. Malka berarti apa di sini? Artinya rajanya, her king, ya, Malka. Nah, dari akhiran yang dibubuhkan dengan nikut yang dibubuhkan di situ memberikan satu spesifikasi bagi kita dan kita dapat mengidentifikasi, ya, Berito, his covenant, milik orang ketiga tunggal laki-laki, his covenant, Berito. Nah, bagaimana dengan Kafka? Ya, your palm, ada H di sini. Ya, berarti itu adalah milik orang kedua tunggal laki-laki. Nah, kemudian ada Malkah, ya, her king. Ini adalah kepemilikan orang ketiga tunggal feminin, Malkah, her king. Ya, mudah sekali, ya. Terutama jika Anda menyimak dengan serius, pasti ini mudah saja untuk dipahami, ya. Baik, kita akan practice reading lagi, ya. Ini adalah kisah mengenai Bapak Abraham, ya, yang dia mendapatkan kabar dari Tuhan bahwa dia akan memperoleh putra lagi setelah Ismail. Bahwa Tuhan memberikan putra yang lain yaitu Ishak. Nah, kita akan membaca bagaimana tanggapan dari Abraham yang menerima kabar dari Tuhan bahwa dia mendapatkan putra yang kedua kalinya, ya. Vayipol Abraham al-Panaf. Nah, Anda lihat di sini ada Panaf, ya. Panaf di sini, ya, itu menunjukkan bahwa itu adalah genitif orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, Panaf dari kata panim kemudian diberi genitif. Berarti Panaf, ya, panim itu adalah wajah. Kalau Panaf berarti wajahnya, ya. Fayithak. Nah, dan dia tertawa, ya. Jadi kenapa putra Abraham yang kedua, ya, setelah Ismail dikasih nama dengan Ishak, ya, karena ini merujuk kepada tanggapan dari Abraham yang menerima kabar dari Tuhan bahwa dia akan memperoleh putra dari istrinya yang bernama Sarah, ya. Dia menerima kabar itu dengan Vayithak, ya. Dia tertawa, ya. Vayomer, ya, maka dia berkata, ya, belibo, ya, di dalam hatinya, ya. Haleben me'asyana. Apakah dalam waktu 100 tahun, ya, Yifalet ve'im Sarah, ya, habat tish'im syanah telet, ya. Jadi dia bertanya, belibo, ya, dia berkata belibo di dalam hatinya, ya. Lev itu hati, B itu betok, in, ya. Kemudian ada akhiran fav. Jadi di sini Anda dapat menerjemahkan dengan di dalam hatinya, belibo, ya. Haleben, apakah dengan mendapatkan putra, ya. Me'ah syanah dalam umur 100 tahun, ya. Siapa yang berumur 100 tahun? Abraham, ya. Yifalet, dan dia akan memperanakkan ve'im Sarah, tetapi Sarah, ya, habat tish'im syanah telet, dan
Sarah itu berumur 90 tahun dia akan melahirkan. Apakah ini mungkin? Ya, jadi Abraham menyambut berita kelahiran putranya ini dengan sangat berbahagia, Vayitshak, dan dia tertawa. Maka nanti putranya namanya Ishak, ya, Vayitshak. Tetapi dia berpikir, umurku 100 tahun, nanti Sarah akan berumur 90 tahun. Nah, jadi ini adalah suatu cerita yang menarik yang dialami oleh Abraham, bapak kita, ya, Abraham Avinu, Abraham bapak orang beriman. Dan dalam Kejadian 17 ayat 17 ini ada dua kata yang memiliki genitif, ya, kasus genitif, yaitu panaf di sini. Vayipol Abraham al panaf. Ya. Panaf di sini artinya wajahnya, his face. Nah, kemudian ada belibo, ya, b di dalam, ya, lev, o. Nah, berarti di dalam hatinya, ya. Hati siapa? Hati Abraham, ya, yang dimana dia bertanya, apa mungkin di umurku yang kesekian, juga di umur Sarah yang ke-90 tahun mereka akan memiliki anak, ya. Dia sangat berbahagia dengan kelahiran Ishak, ya. Maka dia menyebutkan dengan gembira Vayitshak dan dia tertawa. Tetapi dia juga merasa khawatir sehingga Abraham di sini itu bersyafaat bagi putranya, ya, yaitu Ismail, ya. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Nah, Anda lihat di sini levaneha, ya. Levaneha. Ini le, ini adalah satu awalan, ya, prefiks kepada, ya. Vaneha, ya. Itu berarti panim dengan akhiran ha, ya, genitif ha, ya. Kita baca ayatnya dari awal, ya. Vayomer Abraham, ya. El-ha Elohim. Dan dia berkata, siapa yang berkata? Abraham. El-ha Elohim, kepada Allah, ya. Lu Yishmael Yihye levaneha, ya. Dia berkata, sekiranya Ismail, ya, dia akan hidup di hadapanmu. Jadi dia menyambut kelahiran Ishak dengan sangat bahagia, tetapi dia juga memohonkan keselamatan bagi Ismail. Dan Tuhan memberikan berkatnya pula kepada Ismail, putra dari Abraham, ya. Baik, kita akan teruskan untuk kasus genitif suffix, ya, first common plural, ya. Bagaimana kalau kita akan kata our horse, ya, kuda kami, kuda kita, anahnu, ya. Berarti sus dengan akhiran nu, ya. Anahnu, ya, berarti susenu, ya. Jadi ada kata benda kemudian diberi akhiran enu, ya. Berarti susenu bahasa Ibrani-nya, ya. Baik, kita akan berlatih kembali untuk genitif suffix first common plural, ya. Adon, tuan, ya, atau Tuhan, ya, tergantung konteks. Kita sedang bicara kepada Tuhan yang ada di bumi atau Tuhan dari segala Tuhan, ya. Adon kemudian diberi suffix genitif, ya, first common plural, anachnu, berarti adonenu. Makom menjadi mekomenu. Kemudian ada am. Am itu adalah artinya bangsa, berarti amnu, amenu, ya. Mekom, mekomenu. Am menjadi amenu, ya. Jadi adonenu, our Lord. Mekomenu, our place. Amenu,
our nation. Ya. Baik, sekarang lanjut. Ya. Genitive plural, second masculine plural. Ya. Genitive suffix untuk second masculine plural. Ya. Atem. Ya, atem menjadi head. Untuk your horse menjadi sus. Ya. Susechem. Ya. Kuda kalian. Nah, kalian ini bisa laki-laki saja, bisa laki-laki campur perempuan, ya. Berarti dirujuk laki-lakinya. Susechem. Nah, apabila kaliannya itu kalian perempuan, pure, perempuan saja, maka menjadi susechem. Ya. Akhirannya hen menjadi susechem. Mudah ya? Baik, kita akan lanjut dengan practice reading lagi, Kejadian 9 ayat 9. Ya. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Ya. Veani, ya, hineni, ya, mekim et beriti, ya, ithem, veet, Zarachem, acharechem, ya, ada banyak sekali akhiran di sini, ya. Fani dan aku, hineni, I hereby, lihat ini aku, juga bisa diterjemahkan seperti itu. Mekim, ya, establish, ya, mengadakan, ya. Et beriti, pada perjanjianku, berit ditambah dengan ani, beriti. Ya. Jadi ada genitif orang pertama tunggal. Et beriti. Ya. Ithem, dengan kalian. Veet, zarachem, dan pada keturunan kalian. Ditambah lagi acharechem. Ya. Setelah kalian. Jadi perjanjian Tuhan bersama Nuh ini diberikan kepada Nuh, juga bagi keturunan Nuh yang waktu itu memiliki 3 putra, dan kemudian perjanjiannya itu diberikan juga bagi generasi-generasi dari putra-putra Nuh kemudian. Jadi jenis dari berit ini, beriti, ya, perjanjianku ini adalah perjanjian yang terus menerus berlanjut, ya. Baik, kita lanjutkan dengan genitive suffix third masculine plural, ya. Sengaja saya berikan gambar ada 2 laki-laki dan 1 perempuan, ya, supaya kita dapat memahami bahwa apabila ada campuran laki-laki dan perempuan maka dirujuk sebagai laki-lakinya, ya. Sehingga their horse dalam bahasa Ibrani, ya, itu nanti sus, kemudian diberi akhiran am, susam, ya, susam, seperti ini, ya. Jadi dia bisa diberikan kepada campuran laki-laki dan perempuan, ya, asalkan plural, atau pure laki-laki, ya, laki-laki saja, sus menjadi susam. Nah, apabila merekanya itu third feminine plural, ya, dan itu pure perempuan saja, maka disebut dengan Susan, ya, dengan akhiran kamatsnun, ya, nunnya nun sofi di sini Anda lihat, ya, sus diberi kamatsnun menjadi Susan. Mudah, ya. Baik, kita akan lanjut lagi, ya, dengan practice reading tentu saja, ya, supaya dengan sering-sering membaca Anda semakin lancar dan membacanya dengan tepat. Ya, Kejadian 19 ayat 10. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Ya. Fayishlehu ha'anashim et yadam. Nah, yad, kemudian ada am. Nah, berarti ini bukan tangan satu orang.
berarti ini tangan lebih dari satu orang. Maka yad diberi akhiran am, yadam. Ya. Fayafi'u et lot alaihem habaita ve'et hadelet segaru. Ya, Anda lihat di sini ada yadam. Ya, itu adalah akhiran atau sufiks genitif orang ketiga plural laki-laki. Ya, baik. Setelah itu kita akan berlatih. Ya, misalnya apabila ada kata shalom. Ya, tentu saja kita semua tahu artinya shalom. Shalom bisa berarti damai sejahtera, bisa berarti selamat, bisa berarti aman, ya. Dan kadang bisa berarti sudah selesai, ya, finish juga bisa, ya. Nah, misalnya ada pertanyaan, mah shalom, ya. Saya bertanya kepada orang kedua laki-laki tunggal. Jadi saya bertanyanya maslomha. Ya. Nah, si orang laki-laki yang saya tanyain itu dia akan menjawab shalom, ya, ditambah i, ya. Keselamatanku tov. Slomitov, ya. Jadi misalnya saya bertanya kepada orang kedua tunggal perempuan, ya. Jadi kata shalom di sini, ya, dengan di sini, ya. Jadi ma itu apakah? Shalom mek, ya. Jadi maslomek, ya. Apa kabarmu? Apakah kamu baik? Gitu ya maksudnya. Ya. Jadi si perempuan itu akan menjawab juga sama, ya. Slomi, ya. Shalom, kemudian dikasih akhiran i, slomi, keselamatanku, tov, baik. Ya. Maslomhem, ya. Apakah kabar kalian baik? Maslomhem. Nah, kemudian mereka yang saya tanya itu akan menjawab slomenu tov. Keselamatan kami atau kabar kami baik, ya. Jadi ini adalah beberapa penggunaan akhiran, ya, yang menandakan genitif milik dari subjek dan subjek. Dalam bahasa Ibrani ada 10 macam. Jadi kiranya 10-10-nya ini dapat Anda pahami dengan baik. Nah, itulah yang sudah kita pelajari. Suffix independent pronouns, ya. Ani, sufiksnya i. Ata, sufiksnya ha. At, sufiksnya ek. Hu, sufiksnya o atau o, ya. Hi, ya, sufiksnya ah, ya. Anahnu, sufiksnya nu, ya. Atem, sufiksnya hem. Aten, sufiksnya hen. Hem, sufiksnya am. Hen, sufiksnya an. Ya, balik lagi apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, shalom. Ya, kemudian kalau dikasih akhiran oh di sini, shalomo. Ya, jadi artinya apa itu? Nama dari nama Shalomo, ya, putra dari Daud, ya. Jadi Shalomo berarti kedamaian darinya, siapa? Nya Tuhan. Jadi ketika Daud memiliki putra, itu dia menamakan Shalomo, kedamaian yang darinya. Ya, paham di sini? Ya, mudah sekali. Nah, Kejadian 19 ayat 32. Ya, kita akan practice reading lagi, ya. Di sini Anda lihat yang dikasih warna merah ada afinu. Nah, itu dari kata
Af, kemudian ada nu. Ya, berarti bapak kita. Ya. Dan ini perkataan dari kedua putri dari Lot-nya. Leka naske et afinu. Marilah kita beri minum et afinu pada bapak kita. Kasih minum apa? Yayin. Yayin itu adalah wine. Ya. Venishkeva. Dan kita akan berbaring imo dengannya. Unikaye meafinu sera. Ya. Dan untuk menyambung meafinu dari bapak kita benihnya. Ya. Di sini afinu bapak kita. Baik. Lanjut lagi, kita akan praktis reading yang terakhir ya. Kejadian 9 ayat 13 ya. Et kasti ya. Apa kata kasti itu? Keshet kemudian diberi akhiran genitif i ya. Berarti et kasti ya. Et kasti natati ya. Pada busurku aku akan menaruh beanan di awan ya. Vehaita leot dan biarlah itu menjadi tanda ya. Vehaita leot. Berit ya, perjanjian beini ya, antara aku Uven dan antara ya, Haaretz dan antara bumi ini ya. Baik, kita baca kembali. Et kasti natati beanan. Pada busurku aku akan menaruh di awan. Ya. Vehaita leot dan biarlah itu menjadi tanda. Berit. Tanda apa? Tanda perjanjian berit. Beni uven haaretz. Antara aku dengan bumi itu. Ya. Nah, ini adalah tanda pelangi yang ditaruh Tuhan ya setelah peristiwa bencana air bah. Dan Tuhan berjanji tidak akan menaruh bencana yang sama kepada bumi ini. Dan dia memberikan satu tanda pelangi. Dan biarlah itu menjadi tanda bahwa tidak akan ada lagi bencana yang sedemikian dahsyat membanjiri seluruh muka bumi. Ya, jadi itu sudah kita pelajari semua independent personal pronouns pada unit ke-14 ya, di mana kita sudah belajar mengenai singular dan pluralnya ani, anohi untuk first person common singular, pluralnya adalah anahnu dan seterusnya. Anda baca lagi ya. Dan hari ini yang sudah kita pelajari bersama yaitu suffix independent pronouns yang dimana first person common ya. My atau milikku i ya. Second person masculine ya. Ha. Second person feminine yours ya. Ek. Nah, third person masculine ya o atau oh. Nah, third person feminine ya a. Ada mapik di sini ya. Untuk plural anahnu menjadi einu ya. Atem menjadi hem, aten menjadi hen ya. Hem menjadi am, hen menjadi an. Ya. Nah, oke. Sekarang kita akan belajar lagi untuk mengidentifikasi subjek dari suatu kata. Ya, misalnya ada hasdi. Nah, ini berasal dari kata hesed, kemudian diberi akhiran i, hasdi. Ya. My mercy, kasih setiaku. Berarti ini orang pertama tunggal, ya, ani. Ya. Kemudian ada Beit Ha,
bait, rumah, kha, mu. Nah, orang kedua laki-laki, tunggal. Ya. Kita dapat melihat subjeknya. Kemudian ada devarecha dari kata dafar, perkataan. Nah, kemudian ada ak di sini, devarek ya. Devarek. Ya, berarti perkataanmu perempuan. Ya. Kemudian ada kata sefatam ya. Sefat ya. Keadilan. Tam mereka ya. Sefatam, keadilan mereka. Kemudian ada ishto, laki-laki ya. Laki-lakinya ya. Ishto, maaf di sini. Ini bukan laki-laki ya. Berarti ini adalah isya ya. Tetapi dikasih o di sini ya. Berarti istrinya ya. Ishto, istrinya ya. Kemudian ada bena ya. Bena di sini ada mapik ya. Mapik di sini ya. Berarti di situ kepemilikan orang ketiga tunggal perempuan. Ben, kemudian ada mapik. Berarti putranya ya, putra perempuan itu. Kemudian ada ars ya. Arets ya, dari kata arets berarti negerimu, negeri kalian, ya, negeri kalian. Nah, kemudian ada has venu ya, dari kata hesef ya, berarti uang kami atau perak kami ya. Oke. Anda lihat di sini, Anda bisa membacanya dari akhiran i anohi atau ani, akhiran kha ata ya, akhiran ek et ya. Kemudian ini ada akhiran tam ya, berarti hem, akhiran o berarti hu, akhiran mapik berarti hi. Kemudian ada akhiran hem, kalian ya, atem. Kemudian ada akhiran nu ya, berarti anak nu. Dan kita dapat mengidentifikasi subjek dari kata-kata yang sudah kita baca tadi ya. Oke, masih lanjut, kita akan menerjemahkan beberapa frasa-frasa sederhana ya. Di sini kita coba baca ya. Atmat Kodesh ya. Atmat Kodesh. Atmat ini dari kata adama. Kemudian ada jadi at di sini pasti dia menjadi construct chain ya. Kemudian di sini ada Kodesh, Kodesh kudus ya. Berarti tanah yang kudus ya. Kemudian ada di sini hachesed hazeh. Hachesed hazeh ya. Hachesed hazeh ya, this mercy ya. Kemudian ada berito et Abraham ya. Berito perjanjiannya et Abraham. Perjanjiannya bersama Abraham ya. Ada o di sini akhiran. Berarti genitif orang ketiga tunggal laki-laki ya. Kemudian ada mi hekim. Mi hekim. Mi itu adalah kata tanya, mi. Ya. Kemudian hekim. Mi hekim. Siapakah yang mendirikan? Ya, nah. Di sini ada kata akhare. Ya. Hadefarim haeleh. Ya. Akhare itu bisa setelahnya, hadefarim itu bisa kata-kata, bisa berarti persoalan, ya. Something. Ya. Kemudian haeleh, yang ini. Ya. Oke, el adoni. El di sini dengan segol. El, ya, berarti kepada adoni, kepada tuanku. Ya. Kemudian di sini ada shalom. Nah, kata shalom mudah sekali, semua tahu artinya peace. Ya. Shalom ba'aretz. Peace ba'aretz. Di eretz itu apa? Bumi. Ya. Kedamaian di bumi.
Peace on the earth. Ya. Peace in the earth juga boleh. Ya. Jadi frasa-frasa sederhana tadi sebenarnya diambil dari ayat-ayat Alkitab, misalnya Atmat Kodesh, Holy Ground, ya, Keluaran 3 ayat 5, ya. Ha-chesed hazeh, this kindness, ya. 2 Samuel 2 ayat 5, ya. Berito et Abraham, his covenant with Abraham, ya. Keluaran 2 ayat 24. Kemudian ada Mi Hekim, who has established, siapakah yang mendirikan, ya. Amsal 30 ayat 4. Nah, kemudian akhare hadevarim haele, ya. Setelah, ya, things, ya. Hadevarim bisa berarti things atau kata-kata, ya. Akhare hadevarim haere. Nah, ini diterjemahkan secara kontekstual menjadi after these things. Nah, kemudian ada El Adoni, ya, to my Lord, ya. Kejadian 44 ayat 20. Kemudian ada kata Shalom Baretz, ya, peace in the land atau peace in the earth, sama, ya, Imamat 26 ayat 6, ya. Baik, itu semua yang sudah kita pelajari pada unit 15 ini, dan seperti biasa saya memberikan pesan kepada Anda semua untuk membaca vocabulary atau kosakata yang diberikan ini, ya. Anda hafalkan, Anda masukkan dalam memori, ya. Dan kita akan mengidentifikasi kosakata baru yang Anda pelajari ini pada unit yang ke-16 nantinya. Selamat belajar. Shalom.